Kemudian dari kalimat ihdinas siratal mustaqim itu para ulama menyimpulkan dua hal. Yang pertama, bahwa petunjuk itu berarti miliknya Allah, hidayah itu miliknya Allah. Makanya kita diminta untuk memohon hidayah kepada Allah saja. Katakan ada 5 kondisi manusia, mengapa manusia itu butuh hidayah. Kondisi yang pertama yaitu ketika kita dalam keadaan jahil. Jadi dalam keadaan apa? Jahil. Jahil itu bodoh. Jahil itu tidak tahu ilmu. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan di subuh yang syahdu ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah kembali menghidupkan kita setelah mematikan kita semalam. Allah yang membalikan ruh kita ke dalam jasad kita, sehingga pada hari ini Allah memberi kembali kesempatan untuk kita dapat mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan akhirat kita. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-42, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah lah zat yang mewafatkan setiap jiwa saat waktunya datang. Wallati lam tamut fi manamiha, dan mewafatkan jiwa saat tidurnya. Fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kemudian Allah menjelaskan orang yang dalam tidurnya Allah memberikan 2 kondisi. Yang pertama, Allah angkat ruhnya dari jasadnya. Kemudian fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut, Allah tahan ruhnya dan tidak dikembalikan ke dalam jasadnya. Artinya malam itu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali hidup. Kondisi yang kedua, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kondisi yang kedua, ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya, kemudian Allah hidupkan kembali sampai waktu yang ditentukan. Kondisi yang kedua ini adalah kita. Allah berikan kembali kesempatan untuk kita hidup setelah Allah mematikan kita dalam tidur kita semalam. Makanya para ulama menyebut tidur itu sebagai akhul maut. An-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Karena sejatinya tidur itu ruh kita diangkat sebagaimana orang yang meninggal ruhnya diangkat. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan kondisi yang kedua ini. Allah berikan kesempatan untuk kita sekian kalinya untuk dapat melanjutkan perjalanan keimanan kita, mengambil serta membekali diri kita dengan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya sampai nanti di waktu ketika Allah memanggil kita dalam keadaan yang siap. Oleh karena itu Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika
bertemu dengan seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu atau Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengajari satu doa, idza qumta minan naum, kalau kamu bangun dari tidurmu, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami semalam, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Yang dipilih oleh Rasulullah adalah kata an-nusyur, padahal Rasulullah untuk mengungkapkan kepadanya kita kembali bisa menggunakan kalimat wa ilaihi rajiun, sebagaimana kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi Rasulullah memilih kalimat wa ilaihin nusyur. An-nusyur sama, tempat kembali, tapi berasal dari kata nasyara. Nasyara itu artinya menyebar, menyebar untuk kembali. Seakan-akan Rasul kita SAW memberikan pesan yang kuat kepada umatnya bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk bangun pagi hari ini agar kita dapat menyebar di atas buminya Allah Subhanahu wa taala, mencari bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi bekal yang bermanfaat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita, sehingga Allah pantaskan kita dan mampukan kita semuanya masuk ke dalam surganya, berkumpul tidak hanya di tempat ini tapi juga berkumpul bertetangga lagi di surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran ada satu doa yang pertama kali Allah sebutkan dan Allah contohkan untuk hamba-hambanya. Doa pertama yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran bukan doa minta masuk surga. Doa pertama yang dicontohkan Allah di dalam Al-Quran bukan doa agar kita terhindar dari api neraka, bukan pula agar hidup kita tenang dunia akhirat, bukan pula agar kita selalu mendapat ridha Allah dan jauh dari murkanya Allah. Tapi doa pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah doa minta hidayah. Allah berfirman di dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6, dan ini merupakan doa pertama di dalam Al-Quran yang dicontohkan Allah di dalam kitabnya. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah di atas jalan yang lurus. Tunjuki kami ya Allah agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Doa pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ternyata adalah doa agar kita selalu ditunjuki, doa agar selalu kita dituntun, doa agar selalu kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, mereka menyimpulkan dua kesimpulan besar. Banyak dalam kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Fathul Qadir Asy-Syaukani, tafsir Al-Baghawi, dan kitab-kitab tafsir yang lainnya, semuanya menyebutkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Itu maknanya ada dua. Yang pertama adalah bahwa petunjuk itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu nikmat dan karunia yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa menunjuki kita, manusia bisa menolong kita, manusia bisa mengarahkan jalan untuk kita, tapi belum tentu petunjuk, arahan, tuntunan manusia itu baik untuk kita. Benar, bisa jadi benar jalannya ini lurus, tapi belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menunjuki, sudah membimbing, sudah menuntun kita, pasti pilihannya Allah itu yang terbaik. Al-khairu khairatullah, yang terbaik itu selalu pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian dari kalimat ihdinas siratal mustaqim itu para ulama menyimpulkan dua hal. Yang pertama, bahwa petunjuk itu berarti miliknya Allah, hidayah itu miliknya Allah. Makanya kita diminta untuk memohon hidayah kepada Allah saja, bukan kepada manusia. Kepada manusia pada tataran-tataran teknis
tidak masalah. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah selalu memohon petunjuk kepada Allah. Makanya para ulama dan para salafus salih, orang-orang salih terdahulu, selalu menjadikan Allah itu satu-satunya pembimbing, satu-satunya penuntun jalannya. Ya, mereka hal yang paling sering dilakukan adalah beristikharah setiap kali melakukan satu hal. Jadi istikharah itu, syariat istikharah itu Bapak Ibu bukan syariat sebelum kita menikah saja. Mungkin sebahagian kita hanya memahami istikharah itu sekali seumur hidup ketika memilih pasangan. Tapi tidak bagi para salafus saleh terdahulu. Setiap kali memutuskan untuk melakukan sesuatu, mereka beristikharah dulu, meminta tuntunan, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari punya kitab judulnya Shahihul Bukhari, Shahihul Jami' Al-Bukhari itu. Ya, di dalamnya ada 7.000 sekian hadis. Ya. Apa rahasianya kitabnya Al-Bukhari ini sampai hari ini kita baca? Kalau kita dapat broadcast hadis, di akhir hadis selalu ada Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Hari ini di bulan Rajab ini di Solo, di Pasar Kliwon, ya, kita mengkhatamkan Sahih Bukhari, ya, karena memang di bulan Rajab ini bulan mulia, jadi isi dengan hal-hal yang mulia. Yang dikhatamkan apa? Sahih Bukhari. Ya. Kenapa Sahih Bukhari ini kitabnya sangat melegenda? Kitabnya sampai bisa bertahan 1200 tahun. Imam Al-Bukhari itu hidup di abad 3 Hijriah. Kita sekarang hidup di abad 15 Hijriah. Ini menunjukkan bahwa kitab ini sudah bertahan 1200 tahun dan masih dipakai oleh kaum muslimin. Apakah kita tahu apa rahasianya Imam Al-Bukhari punya kitab sefenomenal ini? Ya, setiap kali ada orang yang baca berarti pahalanya semuanya ngalir kepada Imam Al-Bukhari. Ternyata rahasianya Imam Al-Bukhari menjelaskan dalam mukadimahnya bahwa setiap kali aku hendak memasukkan satu hadis dari Rasulullah, aku sholat istikharah dulu, memohon petunjuk sama Allah. Ya Allah, pantaskah hadis ini aku masukkan ke dalam kitab yang akan aku tulis ini? Ya, bermanfaatkah nanti untuk kebaikan Islam dan kaum muslim? Istikharah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama hari ini memuliakan Allah, hal pertama yang harus kita fahami dan harus kita tahu bahwa kita ini kalau meminta petunjuk, mintalah kepada Allah. Kita harus senantiasa melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kita harus menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kalau memang istikharah ini terlalu berat, setidak-tidaknya memulai aktivitas itu dengan mengucap Bismillah, menyelesaikan segala sesuatu dengan mengucap Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Mau makan, Bismillah. Mau minum, Bismillah. Mau tidur, Bismillah. Semuanya dimulai dengan Bismillah dalam rangka melibatkan Allah agar Allah memberikan dan menuntun kita pada jalan yang baik. Ini makna yang pertama dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kalimat atau makna yang kedua dari kalimat ihdinas siratal mustaqim, para ulama menyimpulkan ya bahwa kalau hidayah itu milik Allah, kemudian seorang hamba berdoa setiap hari minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim, itu kan minimal 17 kali ya. Kalau seorang hamba berdoanya ihdinas siratal mustaqim, maka maknanya bahwa setiap kita ini butuh hidayah. Saya butuh hidayah, panjenengan butuh hidayah, anak kita butuh hidayah, orang tua kita butuh hidayah, pasangan kita butuh hidayah. Semua butuh hidayahnya Allah, karena Allah meminta kita wajib mengulang doa ini minimal 17 kali dalam setiap sholat kita. Bukankah kita tahu satu hadis, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya apa? Surat Al-Fatihah ini rukun dalam sholat. Kita mungkin sebagian ada yang masih mulai belajar ngaji baca Quran,
mungkin masih terbata-bata. Hal pertama yang wajib ain harus dipelajari itu kan surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihahnya salah, nanti khawatirnya sholatnya tidak sah, karena itu merupakan rukun sholat ya. Dan di dalam surat Al-Fatihah ada kalimat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Seakan-akan Allah ingin memberikan satu pengertian kepada hamba-hambanya Allah bahwa kalian ini semua butuh hidayah. Maka kita menginsafi diri, mentafakuri diri bahwa kita ini butuh hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika membahas tentang urusan hidayah ini, beliau mengatakan sungguh manusia itu dalam segala aktivitasnya membutuhkan hidayah Allah. Dan manusia butuh hidayah Allah setidaknya pada 5 kondisi. Kita ini tidak jauh-jauh dari 5 kondisi ini hidup kita. Makanya kita butuh hidayah, butuh petunjuk, butuh tuntunan, butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memilih, dalam bekerja, dalam memutuskan sesuatu, dalam menyekolahkan anak kita, milih sekolah yang mana. Ini semuanya butuh hidayah dari Allah ya. Bahkan kita bisa datang di masjid ini di waktu subuh ya, bahkan mudah raga kita untuk duduk sejenak sambil menunggu waktu syuruk. Itu semuanya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pertolongan dari Allah. Makanya sebelum kalimat ihdinas siratal mustaqim, di ayat kelimanya Allah berfirman apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kata para ulama tafsir, diantaranya Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan seorang tidak akan mampu beribadah kepada Allah tanpa petunjuk dan pertolongan Allah. Jadi kita ini termasuk hamba yang harus bersyukur karena mudahnya kita dibangunkan oleh Allah, ringannya mata kita terbuka, mengambil air wudhu, mengenakan pakaian yang baik, berangkat ke masjid untuk melaksanakan ketaatan. Kita ini semuanya dalam ketergantungan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim tadi mengatakan ada 5 kondisi manusia, mengapa manusia itu butuh hidayah. Kondisi yang pertama yaitu ketika kita dalam keadaan jahil. Jadi dalam keadaan apa? Jahil. Jahil itu bodoh. Jahil itu tidak tahu ilmu. Kadang-kala kita ini berada di satu kondisi kita tidak tahu ilmu ya. Kita berada di satu kota, kita tidak tahu jalan ketujuan ini sebelah mana, yang forbidden yang mana, yang satu arah yang mana, yang harus lurus 2 arah yang mana. Kadang-kadang kita berada dalam kondisi kita tidak tahu menahu tentang satu hukum ya. Sholat itu kalau tidak bisa berwudu itu harus tayamum. Tayamum itu caranya bagaimana? Kadang-kadang kita lupa, kita tidak tahu ya. Kemudian aurat, batas aurat perempuan itu mana saja, batas aurat laki-laki itu mana saja. Kadang-kadang kita belum tahu ilmunya ya. Dalam kondisi seperti itu kita butuh hidayahnya Allah. Kita butuh bimbingannya Allah, kita butuh tuntunannya Allah agar kita jadi tahu dan jadi punya ilmu. Yang bimbing siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendekatkan rumah kita dengan majelis ilmu seperti ini itu ya juga karena hidayahnya Allah. Berapa banyak orang yang di luar sana tidak bisa sampai ke tempat ini ya. Karena memang Allah memberikan hidayah itu kepada yang dikehendaki. Yahdillahu may yasha, kata Allah dalam sebuah ayat. Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki ya. Maka ada saatnya seseorang itu kondisinya jahil, kondisinya bodoh, kondisinya tidak tahu. Karena hidayah Allah dia jadi tahu. Ini loh mengapa kita butuh hidayah. Karena tidak semua hal kita tahu Bapak Ibu. Ada hal-hal yang tidak kita tahu, dan kita butuh hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kata Ibnu Qayyim, ada kalanya kita itu ya, ada kalanya kita itu tahu satu masalah tapi tidak tahu satu masalah yang lain ya. Sebagian kita mungkin sudah belajar fikih sholat, caranya sholat
sesuai dengan sholatnya Nabi itu bagaimana. Tapi mungkin belum tahu soal fikih muamalah, cara jual beli yang boleh itu bagaimana, cara muamalah dengan orang lain itu yang diperbolehkan gimana, jual beli yang dilarang itu yang bagaimana, sewa menyewa yang dilarang itu bagaimana, menggadaikan barang itu larangannya apa saja. Kadang-kadang kita mengetahui satu ilmu tapi kita tidak mengetahui ilmu yang lain. Kita mungkin tahu caranya sholat jenazah, 4 kali takbir, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Tapi mungkin sebagian kita tidak tahu bagaimana cara memandikan mayit, mengkafani itu caranya gimana. Nah, kadang-kadang kita ini tahu satu ilmu, tidak tahu ilmu yang lain. Inilah yang kemudian kita selalu memohon petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu cara membesarkan anak, merawat anak sejak kecil, bagaimana agar kita sehat. Tapi mungkin kita belum tahu cara bagaimana kemudian anak kita ini agar jadi anak yang soleh. Makanya kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kadang-kadang berada di kondisi yang kedua ini, Bapak Ibu. Tidak jahil sama sekali, tahu satu ilmu tapi belum tentu tahu ilmu yang lain. Makanya kita butuh hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa memahami ilmu secara kafah, memahami Islam ini secara sempurna, tidak setengah-setengah, memahami satu pekerjaan itu secara lengkap, sehingga kemudian pekerjaan kita benar-benar halal, benar-benar mendatangkan kebaikan untuk keluarga kita yang ada di rumah, kan begitu ya. Nah, ini yang kedua, kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, kata Ibnul Qayyim, ada kalanya seseorang itu ya, ada kalanya seseorang itu menganggap sesuatu itu benar, tapi ternyata salah menurut Allah. Atau sebaliknya, ada kalanya seseorang itu menganggap ini salah ini. Ya, ini salah, tidak boleh, ini berbahaya, ini dilarang. Tapi ternyata benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang-kadang itu kan kita salah menilai dalam hidup ini ya. Kadang-kadang kita menganggap sesuatu itu baik, tapi ternyata buruk. Sebaliknya, kadang-kadang kita tidak suka dalam satu keadaan, padahal itu sebenarnya pilihannya Allah, hal yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Dalam kondisi seperti itu butuh apa? Butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tenang menghadapi hal-hal yang menyulitkan kita, agar kita tidak terlalu jumawa pada hal-hal yang kita rasa baik itu untuk kita, padahal sejatinya buruk, gitu kan? Makanya Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sejatinya itu baik bagimu menurutku, kata Allah. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu sejatinya buruk bagimu menurutku. Ya. Kadang-kadang apalagi kita hidup di zaman fitnah seperti ini, di akhir zaman seperti ini, untuk membedakan yang benar dan yang kelihatannya benar itu sulit. Untuk membedakan antara yang salah dan yang kelihatannya salah itu sulit. Kadang-kadang sekarang kita menganggap benar, kemudian 1 tahun kemudian ternyata salah yang saya lakukan. Kadang-kadang kita melihat seseorang ini jahat, buruk, ya, wah ini tidak bagus ini. Kemudian setelah tersingkap semuanya ternyata dia orang baik. Kadang-kadang untuk melihat sesuatu itu kita salah menilai. Dan dalam kondisi seperti itu kita butuh bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkah. Ya. Makanya kita semuanya serahkan kepada Allah. Ya. Makanya hari dimuliakan Allah, sahabat atau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu punya satu perkataan yang luar biasa. Beliau mengatakan, kalau aku berdoa kepada Allah, ya, Allah mengabulkan doaku, maka aku senang. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku lebih senang. Karena kalau dikabulkan berarti itu pilihanku, kalau tidak dikabulkan Allah berarti itu pilihannya Allah. Dan pilihannya Allah itu pasti terbaik untuk ya. Ini menunjukkan kepada kita harus berserah. Kita harus selalu melibatkan Allah dalam meminta bimbingan. Ya, makanya Rasulullah SAW mengajari kita satu doa yang insya Allah doanya kita sudah hafal semua.
Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, arina itu dari kata aroyuri, perlihatkanlah untuk kami yang benar itu benar, yang benar menurut kami itu benar menurutmu ya Allah. Warzuqna ittiba'ah, dan karuniakan kami kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan perlihatkan, tunjukkan kepada kami yang salah menurut kami itu salah pula menurutmu ya Allah ya. Yang buruk menurut kami buruk pula menurutmu ya Allah. Warzuqna ijtinabah, dan karuniakan kami untuk mampu menjauhinya ya. Jadi kita minta sama Allah agar yang kita sangka benar itu betul-betul benar, yang kita sangka salah itu betul-betul salah. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat dalam doa tadi, kadang-kadang kita tahu sesuatu itu benar. Sholat subuh berjamaah itu benar, pahalanya gede, tapi dalam waktu yang sama kita belum mampu mengerjakannya. Sebaliknya, kadang-kadang kita tahu satu perbuatan itu haram, tidak boleh, tapi kita belum mampu untuk meninggalkannya. Kadang-kadang kita dalam kondisi seperti itu ya. Dan dalam kondisi seperti itu kita memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar mudah mengikuti kebenaran dan agar mudah menjauhi kemaksiatan. Makanya dalam doa tadi itu kan ada kalimat keduanya kan, arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuki yang benar itu benar, lalu mampukan untuk melakukannya. Karena ada orang yang tahu sesuatu itu benar ya, sedekah itu benar, baik, pahalanya gede, tapi belum mampu mengeluarkan uangnya. Karena misalnya dia masih merasa sayang kepada uangnya, atau mungkin dia memang tidak punya uang ya. Maka kita meminta kepada Allah agar selain tahu kebenaran, kita juga mampu untuk mengamalkannya. Agar selain tahu ini satu kesalahan, satu keburukan, dan kita mampu untuk meninggalkannya. Nah, ini kondisi yang keempat. Kita tidak jauh-jauh dari 5 kondisi ini dalam hidup, dalam urusan akhirat dan dalam urusan dunia ini. Ya, jadi yang sedang kita bahas ini urusan dunia akhirat, Bapak Ibu. Bukan hanya soal ibadah dan amal solih saja, tapi setiap pekerjaan, pilihan kehidupan, jodoh, pekerjaan, keluarga, keputusan, keuangan, dan lain sebagainya, itu kita butuh bimbingannya Allah agar selamat, agar dijauhkan dari Allah dari keburukan-keburukan. Yang kelima, hari dimuliakan Allah, kadang-kadang kita ini berada di kondisi kelima ini, dan di kondisi kelima ini kita tetap butuh hidayahnya Allah. Apa yang kelima? Ya, saat kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Kadang-kadang kita ini sudah berada di komunitas yang baik ya, kita kumpulnya sama orang-orang solih, kita didekatkan dengan aktivitas masjid yang Masya Allah penuh dengan kebaikan. Kadang-kadang kita dituntun Allah mudah dalam mencari pekerjaan yang halal, istri yang solihah, suami yang setia solih, anak-anak yang taat kepada orang tua. Kadang-kadang kita sudah dalam kondisi seperti itu, baik hadirin, sudah di atas sirotol mustaqim, tinggal lurus aja sudah sampai surga. Tapi para ulama mengatakan, termasuk Ibnu Qayyim, dalam kondisi seperti itu pun kita masih butuh hidayah. Kenapa kita masih butuh hidayah? Karena perjalanan masih jauh hadirin. Perjalanan ini masih panjang ya. Dan kita tidak pernah tahu, hadirin dimuliakan Allah, nanti akhir hidup kita kondisinya sama kayak sekarang atau tidak. Kalau ternyata habis subuh ini jadi akhir hidup kita, maka Masya Allah, tabarakallah ya, itu yang kita impi-impikan. Tapi kalau ternyata nanti di akhir hidup kita kondisi iman kita sedang lemah-lemahnya, lagi bermaksiat kemudian meninggal, su'ul khotimah kan, tidak jadi husnul khotimah. Karena Rasulullah SAW sendiri yang mewanti-wanti kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dhira'
fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Kata Rasulullah, nanti ada di antara kalian yang hidupnya bertaburan dengan amalan solih, amalan-amalan penduduk jannah, sampai jarak antara dia dengan jannah itu tinggal 1 dhira. 1 dhira itu 1 hasta, tinggal segini tok. Artinya kalau dia meninggal hari itu masuk surga, sudah dekat sekali dengan jannah. Dia tinggal senyum, dapat amalan sedekah 1, senyum, meninggal, masuk surga, Pak. Karena jaraknya sangat dekat. Tapi apa kata Rasulullah? Fayasbiqu alaihi alkitab. Tapi catatan takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli nar. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Dia bermaksiat kepada Allah. Fayadkhulaha. Tidak jadi masuk surga, masuk neraka karena amalan itu. Di zaman Rasulullah ada seorang bernama Ar-Rajal bin Unfuwah. Orang yang paling sregep ngaji sama Rasulullah dia. Kalau majelis Rasulullah selalu di saf awal, selalu mengiringi Rasulullah dan para sahabat yang lain. Sampai suatu hari Rasulullah bermajelis, Rasulullah bersabda begini, sungguh nanti di antara kalian ada yang masuk ke dalam neraka, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Ya. Para sahabat ketika dapat sabda dan wejangannya Rasulullah ini, ya macam-macam cara menanggapinya. Ada yang menganggap, oh di antara kalian ini kan yang ikut majelis sama yang di luar sana, kan umatnya Rasulullah banyak. Ada pula yang menganggap, ya ini mungkin nantilah umat-umat setelahnya, generasi sahabat. Tapi ada sahabat yang sangat peka, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini, Abu Hurairah ini memang dalam tanda kutip terlambat masuk Islam, karena masuk Islamnya 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi dibandingkan sahabat-sahabat senior lain ini ya merasa minder, karena berarti kan baru saja dapat satu kebaikan. Lah, ketika dengarkan sabda Rasulullah tadi, karena keminderannya tadi, akhirnya beliau ini peka. Pekanya apa? Sungguh di antara kalian ada yang masuk neraka itu langsung madeg gitu. Jangan-jangan saya ini, jangan-jangan hanya yang ada di ruangan ini saja. Maka apa yang dilakukan Abu Hurairah? Mencatat semua nama yang ada di majelis Rasul itu hadir. Dicatat semua, kemudian diperhatikan satu-satu nama yang hadir ini. Setelah Rasulullah selesai bersabda ini, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun berganti. Satu persatu sahabat yang ada di daftarnya Abu Hurairah ini meninggal. Setiap kali ada kabar meninggal dicek catatannya, ada tidak namanya di sini. Kalau ada dicek meninggalnya kenapa ini? Oh meninggalnya habis jihad di jalan Allah, gugur sebagai syahid, dicoret. Berarti bukan ini, bukan ini yang disabdakan Rasulullah. Meninggalnya di atas kasur tapi habis selesai ibadah, bukan ini. Dicoret, meninggal. Rasulullah pun wafat akhirnya sallallahu alaihi wasallam. Dicoret, akhirnya semua sahabat yang hadir di majelis itu meninggal kecuali 2 nama saja yang tersisa. Yang satu Abu Hurairah, yang 2 Ar-Rajal tadi. Head to headnya itu Ar-Rajal sama Abu Hurairah hadir. Lah Abu Hurairah melihat Ar-Rajal, ya sahabat senior. Ya. Kalau di majelis Rasulullah sregep, tidak hanya sregep, Ar-Rajal ini orang yang cerdas jadi. Tidak hanya cerdas, dia seorang mubalik, influencer. Jadi kata-katanya itu bisa membius orang, bisa mempengaruhi orang. Ya, dia orang yang berpengaruh. Abu Hurairah melihat, wah, berarti aku ini, berarti yang disabdakan Rasulullah ketika itu berarti jangan-jangan saya ini. Ya, akhirnya hari-harinya Abu Hurairah itu penuh dengan kekhawatiran. Karena siapa? Karena satunya cuma Ar-Rajal, yang lain sudah wafat dengan baik, Pak. Ya, sampai akhirnya di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Ar-Rajal ini diutus oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi duta besar Islam, mendakwai nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Ada nabi palsu yang followernya banyak, Pak, dulu, Pak. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini memang pinter ngapusi orang, Pak. Ya. Jadi dia mengaku-ngaku dapat wahyu dari Allah, merangkai-rangkai kata ini loh, wahyu, berarti aku nabi. Nah,
Abu Bakar As-Siddiq mengutus Ar-Rajal tadi untuk mendakwai siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Sebelum sampai ke markasnya Musailamah Al-Kadzdzab sudah dapat info dari intelijennya. Akan ada datang utusannya Abu Bakar mau mendakwaimu dan mempengaruhi pengikutmu, wahai Musailamah. Musailamah bilang, siapa namanya? Ar-Rajal. Ar-Rajal, aku tahu dia. Dia kawan lamaku. Dia seorang mubalik, dia seorang yang sangat cerdas, kata-katanya bisa membius orang, kata-katanya sangat berbahaya kalau sampai didengar sama orang, karena dia ini seorang influencer, bisa mempengaruhi orang. Kemudian kata Musailamah apa? Alangkah bagusnya kalau dia nanti jadi pengikutku. Betul, Ar-Rajal datang ke hadapan Musailamah, belum sempat mendakwai Musailamah Al-Kadzdzab sudah melontarkan pertanyaan kepada Ar-Rajal. Wahai Ar-Rajal, apa kabarmu kawan lamaku? Ya, berapa pertokoan yang kamu mau aku berikan untukmu? Berapa karung emas yang kamu inginkan aku serahkan untukmu? Berapa wanita yang kamu ingin jadikan istri aku pilihkan yang tercantik untukmu? Tapi syaratnya satu, tinggalkan agamanya Muhammad, pindah jadi pengikutku. Goyah hadirin, Ar-Rajal goyah dengan godaan itu, akhirnya memutuskan untuk murtad dari agamanya Allah. Berita murtadnya Ar-Rajal sampai ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Hurairah ketika dengar berita itu, satu istirja, dua sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Oh, berarti iki sing diomong ke Rasulullah dulu, bahwa nanti di antara kalian ada yang masuk neraka gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud tadi. Coba hadir, siapa yang sangka Ar-Rajal deket ketemu majlisan sama Rasulullah bisa murtad dari agamanya Allah hadir. Ya. Di zaman Imam At-Tabari itu ada seorang muadzin, Pak. Diceritakan sama Imam Tabari, muadzin. Kalau kita bahasa kita sekarang marbot itu sebenarnya juga dari bahasa Arab, Pak. Marbut itu orang yang terikat di masjid. Terus kerjaannya setiap hari ini enggak adzan, iqomah, yang ngepel masjid, bersihkan masjid, khidmat sama rumah Allah. Saya itu iri sama para marbot itu, Pak. Karena berarti hidupnya dipenuhi pahala, Pak. Saya punya teman itu, saya taruh di masjid di Fajar Indah di Solo itu, sejak dari mulai lulus pondok, Pak, sampai sekarang sudah lebih dari 10 tahun, sudah punya istri, punya anak, tinggal di masjid itu, ngopeni masjid satu itu. Setiap kali saya jadwal ngisi di situ, saya itu selalu bergemuruh hati saya, Pak, karena iri sama orang ini, hari-harinya penuh dengan amal soleh, Pak. Jadi ada muadzin, ya, marbot masjid di zamannya Imam At-Tabari, solih, ya, dan amalannya banyak kan muadzin ini. Suatu hari dia mau azan, sebelum azan naik ke atas menara, ngelihat, kata Imam At-Tabari, ngelihat ada akhwat, ada perempuan cantik sekali di teras masjid, di halaman masjid lagi jualan. Langsung tiba-tiba dia jatuh hatinya kepada wanita ini, karena muadzin ini seorang pemuda belum menikah. Sampai akhirnya dia menyelesaikan azannya, menyelesaikan sholatnya, kemudian buru-buru menemui wanita ini. Langsung muadzin ini berkata, wahai wanita cantik, ya, siapa namamu, dari mana asal? Sungguh aku jatuh cinta kepadamu pada pandangan pertamaku. Bolehkah aku menjadikanmu seorang istri bagi diriku? Ya, maka si wanita ini mengerutkan dahinya dan berkata, loh, kamulah muadzin yang biasanya ada di masjid ini kan? Iya benar. Dalam hatinya, wah ini diterima ini. Ya, tapi kata wanita ini apa? Aku tidak mungkin bisa jadi istri. Kamu juga tidak mungkin bisa jadi suami. Kenapa? Karena kamu Muslim, aku Nasoro. Ya, kalau kamu pingin jadikan aku istriku, murtad dari agamamu, pindah ke agamaku. Kalau muadzin ini semalaman tidak bisa tidur untuk memilih dua pilihan tadi, tetap Muslim tapi tidak dapat perempuan yang dia cintai, atau dia murtad dari agama Allah. Pagi harinya dia mendatangi perempuan ini dan berkata, wahai wanita yang aku cintai, sungguh semalaman aku tidak bisa tidur dan aku memutuskan pagi hari ini untuk menikahimu.
aku siap murtad dari agama Allah. Murtad hadirin. Pagi harinya menikah, kata Imam At-Tabari, malam harinya sebelum dia sempat bersenang-senang dengan istrinya, istrinya berkata kepada suaminya, wahai suamiku, sebelum kita bersenang-senang malam hari ini, coba cek genteng rumah kita. Sepertinya kemarin-kemarin bocor. Coba Bu dicek, ditutup, biar nanti malam kita jadi malam yang panjang. Akhirnya si suaminya naik, si mantan muadzin ini hadirin, naik. Qadarullah masya'afa'al. Ketika naik, terpleset, terjatuh, terpelanting, dan akhirnya meninggal dunia. Meninggal sebelum bersenang-senang dengan wanita yang membuat dia murtad dari agama Allah. Tidak ada yang tahu hadirin. Tidak ada yang tahu kita ini nanti kondisinya bagaimana. Yang kita butuhkan itu kita terus-menerus memohon petunjuk dan hidayah dari Allah agar kita terus istiqomah hadirin. Ya. Sebaliknya Rasulullah mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada di antara kalian tuh yang hidupnya sejak kecil penuh dengan kemaksiatan dan amalan penduduk neraka. Ya, sejak kecil itu kumpulnya sama orang-orang nakal. Semua khatam, semua maksiat khatam. Ya, saya punya teman di pesantren dulu, Pak. Ya, orang Maluku, dia cerita, Umair, saya ini semua maksiat pernah saya lakukan. Memang orang pertobatan, Pak. Lebih tua dari saya mungkin 10 tahun, tapi sekelas sama saya. Ya, saya ini pernah dinyebutkan, saya pernah maksiat, tapi Allah mudahkan. Saya pernah mencoba semua maksiat kecuali satu maksiat katanya. Apa maksiat apa? Bunuh diri, saya belum pernah katanya. Tapi zina, khomer, semuanya, merampas barang orang, nyolong, itu malak orang, bunuh orang dia pernah hadir. Tapi yang belum pernah apa? Bunuh diri katanya. Ya, tapi Allah mudahkan saya untuk bertobat. Saya sampai sekarang akhirnya bertobat. Sekarang jadi dai, masya Allah. Jadi seorang juru dakwah di Pulau Maluku, mengislamkan banyak orang hadir. Kawan kami ini masya Allah, tabarakallah. Ada orang itu hidupnya penuh dengan kemaksiatan hadir. Sampai kata Rasulullah, hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai jarak antara dia dan neraka itu tinggal 1 hasta. Selangkah lagi masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi catatan takdir mendahulunya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Kemudian dia melakukan satu amalan penduduk. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Dia melakukan satu amalan penduduk jannah di akhir hidupnya. Fayadkhula. Akhirnya dia tidak jadi masuk neraka, masuk surga. Ya, ada orang yang nasibnya begini. Jadi kita ini peluangnya masuk surga itu dan peluangnya masuk neraka ini masih 50-50, 50-50. Tinggal bagaimana kita terus berikhtiar dan bagaimana kita terus menerus melibatkan Allah, memohon kepada Allah agar Allah membimbing jalan hidup kita. Ya, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Usairim. Usairim ini nama aslinya Amr. Usairim dinamakan Usairim dari kata Sawarim. Sawarim itu pedang yang terhunus. Kenapa? Usairim ini banyak memenggal kepalanya kaum muslimin. Kalau perang itu jagonya ya Usairim. Suatu hari datang Usairim ini ke Madinah. Sampai di Madinah, Usairim ini bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah mendapatkan hidayah, aku mau masuk Islam. Tiba-tiba ujub-ujub datang ke Madinah ingin masuk Islam. Mungkin karena dia jenuh dengan habit dan lingkungannya. Dia dapat hidayah sama Allah, ingin masuk Islam. Para sahabat tercengang kaget tuh. Loh, Usairim bisa dapat hidayah? Akhirnya bersahadat. Setelah bersahadat, Usairim tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, setelah ini apa ya Rasulullah? Sholat? Kata Rasulullah, bukan sholat. Sedekah? Bukan sedekah. Lalu apa ya Rasulullah amalan setelah syahadat? Kamu berangkat ke medan perang, para sahabatku sedang berperang melawan orang-orang yang membenci agama Allah. Berangkat, bantu mereka. Berangkat Usairim ini, habis syahadat langsung berjihad di jalan Allah. Kemudian apa? Pulang dari berjihad, dikabarkan kepada Rasulullah bahwa Usairim gugur di medan jihad ini. Wafat, meninggal, gugur sebagai seorang syuhada yang membela agama Allah. Para sahabat geleng-geleng semua. Abu Hurairah sampai berkata, sungguh satu-satunya manusia dari kalangan sahabatnya Nabi SAW yang masuk surga, diizinkan Allah masuk surga
sebelum dia menempelkan jidatnya bersujud di atas buminya Allah, ya Usairim ini belum pernah jidatnya sujud kepada Allah, tapi ditakdirkan Allah mati syahid membela agama Allah. Kadang-kadang ada orang yang begini hari. Maka kita ini tidak menentu. Kondisi yang kelima ini justru kita juga harus memberikan rasa khawatir yang lebih hadir. Ya, dan kita berdoa terus kepada Allah agar bisa istiqomah sampai akhir hayat kan. Sampai Allah memberikan kita husnul khotimah. Yang solih bisa salah, yang salah bisa solih. Maka kita yang mungkin masa lalunya masih punya hal-hal yang mungkin hari ini kita sesali karena perbuatan dosa yang menumpuk, maka Allah memberikan pintu taubat dan pintu maghfirahnya yang sangat lebar. Maka mintalah, haraplah rahmat dan kasih sayang dari Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan kita bersyukur bisa sebaik ini kondisinya. Tapi untuk kita yang hari ini sudah baik, jangan kemudian kita merasa aman, merasa nyaman dengan kondisi ini. Terus minta hidayah kepada Allah agar Allah membimbing kita sampai akhir hayat kita, sehingga Allah mengkaruniakan untuk kita husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, jangan lupa ada satu sunnah yang baik untuk kita kerjakan sebelum melakukan aktivitas yang lain, yaitu sunnah sholat syuruk sebelum kita meninggalkan masjid ini. Karena waktu syuruknya di Solo 35:40 ini sudah sekitar 1 atau 2 menit lagi sudah masuk waktu syuruk. Monggo ini hanya mendung saja sehingga cahaya mataharinya tidak terlalu nampak. Sholat dulu 2 rakaat, karena Rasulullah barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, di antara zikir itu majelis ilmu, ya, itikaf sampai waktu syuruk tiba, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan ajril umroh, ajril haji wal umroh, pahala haji dan umroh tamah, sempurna. Hanya bisa di Masjid Al-Ikhlas ini, ya. Habis haji dan umroh bisa sarapan soto. Sarapan menu Jawa gitu ya. Kalau di haji dan umroh di sana itu tidak bisa sarapan kayak gini ya. Jadi ini istimewa hadirin. Mari kita sempurnakan dengan sholat 2 rakaat, kemudian baru setelah itu sarapan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.